ada serbuk mutiara. Aura, sudah berapa kali Mami bilang, tidak ada serbuk mutiara di dalam tubuh anak kecil ini. Tapi, bagaimana kalian bisa masuk ke negeri laut ini? Sangat sulit manusia bisa masuk ke negeri laut ini, kecuali dia mendapat izin dari Ratu Laut. Iya, memang kita dapat undangan dari Ratu Bawah Laut sini, Pak. Kita memang diundang ke sini. Oke. Gue nyerah. Ya, lagian kan kita punya musuh yang sama. Kita bisa kerja sama dong. Gue bukan temennya Maira, gue musuhnya. Kamu tahu dong di mana Maira rumahnya? Ya, iya tahu. Ya udah sekarang cepetan kasih tahu Maira ada di mana. Kamu udah baik-baik. Sekalipun kalian siksa saya nggak akan pernah kasih tahu di mana Maira. Ih, ini Nona Jumbo tuh nyebelin banget sih, emang udah bosan ya hidup. Rasain aja nih. Tar dulu. Ngapain? Lu mau nyerang? Percuma. Lo pakai kekuatan lo tuh namanya buang-buang kekuatan lo, buang-buang energi lo. Iya. Tau gak? Mendingan kita pakai cara buat bikin dia mau ngomong. Ya udah, terus maksud kamu? Ya kita pakai ini, nggak usah pakai kekuatan, ya? Karena dia nggak bakal ngomong, karena dia tuh orang yang loyal, bener gak, Vi? Bener banget. Sekarang lo ambil satpamnya, lo ambil sini, Gi. Ide bagus. Ya dong. Enggak banget. Gini caranya. Apa ini? Aduh. Cukup, saya bilang. Masih mau tutup mulut juga? Oke. Saya akan kasih tahu di mana Maira. Jangan percaya omongan dia. Pasti dia bohong. Ya udah, kalau misalnya nanti dia bohong, ya udah kita siksa lagi nih si Satpam sama keluarga-keluarganya. Oke. Saya kasih tahu kalian di mana Maira. Maira pergi ke kerajaan bawah laut nyusulin Lala, anak yang pernah kalian culik. Kerajaan bawah laut. Aduh. Ayo. Kita cepetan balik. Ayo. Kalian kenapa ketawa-ketawa? Hah? Ih, siapa yang tahu pede lo? Udah kalian bertiga, ayo ikut aku. Jangan ketawa deh. Tunggu. Merah nggak sama Vino kan? Maira pergi sama Vino. Lo mau ikutan nyebur juga? Ya iyalah. Ya ampun, Vi, ya jangan dong. Kalau lo ikutan nyebur, gue gimana? Gue kan pengen ikut juga. Gue nggak bisa nafas dalam air, gimana? Ya terus lo ngapain ngikutin gue? Lo lanjutin aja hidup lo. Gak usah ngurusin gue. Elah. Sembarangan. Ini sembarangan ini. Gue kok ditinggalin ya? Mentang-mentang lo duyung, lo bisa songong dan seenaknya sama gue. Awas lo. Lain kali gue bakalan tangkap lo sama teman-teman lo itu. Gue bakalan tangkap, gue bakalan cari cara. Oh, Bu Renata kan duyung juga. Gini aja, gue bakalan tangkap dia karena sekarang dia lagi lemah. Kita tanya sama orang yang di sekitar sini aja. Aku udah bawa fotonya Lala kok. Ya. Pak. Maaf
Pak, Bapak pernah lihat anak kecil yang ada di sini nggak, Pak? Wah, benda apa ini? Kok ada makhluknya di dalam? Jangan-jangan ini benda ajaib atau ada sihirnya nih? Iya, pasti ada sihirnya. Enggak, Pak, enggak. Ini namanya foto, Pak. Ini suatu teknologi, Pak, yang canggih. Jadi kita bisa menyimpan foto seseorang dalam sini. Bapak pernah lihat anak kecil yang di sini nggak, Pak? Enggak ya? Enggak deh. Kalau kita makasih ya, Pak. Ya. Kita sering dulu. Saya melihat mereka. Dan mereka semua itu orang asing. Dan mereka sudah berani memasuki negeri kita. Yang benar kamu. Saya melihat dengan mata kepala saya sendiri. Kamu tidak mengada-ada kan? Prajurit, ikut saya. Kita cari orang asing yang sudah berani masuk negeri kita tanpa izin. Baik. Kesempatan kita buat keluar dari sini. Kamu hebat. Tapi hati-hati ya. Suara apaan tuh? Itu paling suara angin. Nggak mungkin anak kecil itu bisa kabur. Sebaiknya gitu aja lagi. Ih, Raja. Kamu yakin kamu bisa? Ya. Kosong. Dua anak itu berhasil kabur. Bangun, cepat. Bangun. Tahan anak kecil kabur! Tahan kabur! Sebaiknya kalian lapor Panduk Istirahat. Ayo kita cari. Aduh, kita ngumpet di mana? Pak, kita gabung di sana, Cu. Yuk. Mana dia? Situ. Ayo. Hei, siapa kamu? Kaburlah. Dek, lihat dua anak kecil lo sini nggak? Lihat, Kemana? ke sana. Ayo, jangan. Mohon maaf Bu, kalau diizinkan saya mau istirahat pulang Bu. Badan saya pada sakit, saya mau berobat. Tentu aja boleh dong Pak Helmi. Iya. Badan saya juga nggak enak. Saya juga mau istirahat di dalam. Tapi kalau misalnya Bapak pergi, tolong pagar ditutup yang rapat ya. Iya. Jangan sampai orang lain masuk lagi ke dalam. Iya. Baik Bu, kalau gitu saya permisi. Sebaiknya aku berendam dulu di kolam bawah untuk memulihkan kekuatan. Badanku lemas sekali. Bu Renata!
Sabar dulu, aku masih ada. Bagas! Duyung gak ada. Bagas! Apaan kamu? Udah lah, diem aja. Tunggu di sini. Tunggu di sini. Buat ngeringin badan aja aku nggak sanggup. Bagaimana ini? Bagas! Bagas, lepasin. Gak ada gunanya kamu bawa saya seperti ini, Bagas. Ibu Renata yang cantik, kamu tahu nggak? Kamu itu emang diciptakan oleh Tuhan untuk menjadi sumber rezekinya Mas Bagas. Kamu nanti bisa aku jual ke teman aku. Oke? Kamu akan dapat balasannya. Teman-teman Duyung saya nggak akan tinggal diam, Bagas. Apa? Teman-teman Duyung? Sekali lagi apa? Teman-teman Duyung. Justru kalau banyak teman-teman Duyung, gue bisa tambah kaya. Biar gue comot-comotin, biar gue tangkep-tangkepin tuh Duyung. Kaya raya. Ntar dulu. Gue mau telepon temen gue dulu. Bagas, lepasin, Bagas. Iya. Manis nih handphonenya. Lemot deh. Halo? Halo? Oh, lu Gas. Tumben lu inget sama gue. Pasti ada barang bagus nih. Barang bagus. Pak, ini lebih dari barang bagus. Ini bukan barang lagi yang mau saya jual, tapi sebuah makhluk. Makhluk yang sangat cantik. Makhluk langka. Gue berhasil nangkep Duyung. Lu mau ngibulin gue? Putri Duyung tuh cuman ada di dongeng anak-anak. Gue bilang ke lo ya, lo bakalan nyesel kalau misalnya lo nggak ngambil ini Duyung. Karena ini adalah makhluk langka dan cantik banget. Gue bisa jual ke sama yang lain kok. Iya. Jangan. Gue duluan ya. Harus gitu dong. Lo kalau nggak mau nggak apa-apa, Pak. Seriusan ini nggak apa-apa, ya. Gue bisa negoin ke yang lain. Oke deh. Tapi sekarang gue ada di Surabaya nih, Gas. Sebentar lagi gue ke bandara. Sekalian gue ajak klien gue yang mau beli Putri Duyung itu. Ya? Kita harus kejar. Ayo. Kalau itu nanti bisa. Kamu kesana. Aku. Kemana tuh anak? Jangan lari lu, bro. Jangan lari kamu. Jangan lari lagi. Gua tangkap lu ya. Pergilah. Malah kabur cepat. Biar aku yang jagain di sini. Cepet pergi. Enggak. Aku gak akan tinggalin Azza sendirian di sini. Cepet pergi.
Juga ya. Laporan. Kami dapat menangkap anak-anak itu. Bagus. Dasar kalian anak nakal semua. Bawa mereka ke penjara. Akan aku lapisi penjara mereka dengan raja ajaib. Kerjakan. Baik, Gusti. Baik, Gusti Ratu. Ayo. Maaf, pernah lihat anak kecil ini nggak, Pak? Oh maaf, saya nggak pernah lihat. Di, pernah ngeliat anak kecil ini? Enggak. Ya. Tuh, itu mereka. Tangkap! Kamu gak apa-apa, Hera? Kekuatan kita gak seimbang. Pasukan mereka banyak sekali. Aku minta kalian semua pergi dari sini, biar aku yang tahan mereka. Kalian semua pergi dari sini. Jangan, Maira. Enggak. Kita harus lawan mereka sama-sama. Kalian pergi dari sini. Cepat. Maira, ayo cepat pergi dari sini. Maira, aku mohon pergi dari sini. Maira. Enggak, Vino. Aku gak mau bikin kamu terluka. Kalau sampai semuanya ketangkap, siapa yang mau jaga laut? Maira, cepat pergi. Enggak bohong. Ayo cepat pergi, udah gak ada waktu lagi. Maira, ayo cepat. Maira. Cepat, Maira, pergi dari sini. Ayo pergi.
Salam Ratu Laut. Penyusup istana telah berhasil kami tangkap. Lancang. Bagaimana bisa kau masuk istanaku? Mengarungi samudra. Dan begitu lama kamu tidak bernafas. Siapa kamu sebenarnya? Cepat katakan! Saya memiliki kekuatan Duyung Ataura. Ataura? Bagaimana bisa? Bentar, Ratu. Laki-laki ini bersama 3 orang perempuan lainnya diyakini sebagai duyung-duyung dari Ataura. Duyung Ataura. Mereka pikir di sini ada pesta. Jadi mereka seenak kemarin. Prajurit, jebloskan dia ke dalam penjara. Yang sudah aku beri raja. Baik, Gusti Ratu. Ayo, bangun. Dan tangkap 3 duyung yang lainnya. Kalau perlu, tambah sebanyak mungkin prajurit. Tapi ingat, jangan sampai gagal. Ngerti? Siap, Ratu. Ayo, ayo. Mohon izin, Ratu. Buka pintunya. Ayo, masuk. Kamu kenal? Iya, itu kakak yang selalu nolong aku. Dia baik banget. Dia juga manusia loh. Lala, ya ampun, kamu kemana aja sih? Kita semua sampai khawatir. Tadi Kak Maira, Kak Hera, sama Kak Alda juga cari-cari kamu. Tapi mereka berhasil kabur dari sini. Nah, apa kok kak? Tadi lalu udah sempat keluar dari penjara ini. Malah ketangkap lagi. Oh ya kak, kenalin, ini Azel. Kalian berdua tenang aja ya. Kak Vino akan bebasin kalian berdua dari sini. Percuma kak, simpan aja energi kakak. Penjara ini bukan penjara yang biasa. Seluruh sel penjara ini sudah dimentrai dengan raja gaib oleh ratu. Jadi tidak mudah dihancurkan. Tapi kekuatan kakak tadi keren ya. Dahsyat kekuatan Ratu Sakti. Gimana caranya aku bisa kabur dari sini sambil bawa Lala? Kamu ke sana. Kalian berdua ikut aku. Ayo. Gimana nih? Kita menghilang aja. Kok nggak bisa ya? Gimana ya? Kita kan tetap harus ngebebasin Vino, ya kan Maira? Iya, soal itu nanti malam aja kita urusin ya. Itu mereka. Tangkap. Ayo kita pergi, kita nggak bisa lawan mereka. Ayo, kita masuk cepetan. Ini gua apa? Kalian yakin kita bisa aman di sini?
Udahlah, daripada kita ditangkap lagi, Hera. Iya, Hera. Yuk. Ngilang kemana mereka? Pasti mereka masuk ke dalam. Nggak mungkin. Mereka nggak mungkin bisa lari dari sini. Kita balik sana ke dalam, Bor. Baik, ayo. Waduh, gimana nih? Aneh. Hilang kemana mereka? Iya ya. Udah pergi jauh mereka kali ya. Ayo sudah, kita pulang aja. Ayo, ayo. Gimana dong kita? Lepasin saya, Bagas. Ya! Gimana bukan yang ngomong ya? Ayo! Bagas, lepasin saya, Bagas. Lepasin! Ya! Itu emang udah dikirim sama Tuhan buat jadi sumber rezeki gue. Lo kurang ajar, Bagas. Lepasin saya bilang. Siapa yang mau kurang ajar sama lo? Gue cuma pengen jual lo biar gue tambah kaya raya. Itu doang, gue gak pengen kurang ajar sama lo. Ada ibu Nata cantik. Bagas. Dede dulu. Tolong, Bagas. Lepasin, Bagas. Ntar lagi gue bakalan jadi miliarder. Mas Bagas bakalan jadi orang kaya. Baik dalam ya. Orang kaya, orang kaya, orang kaya. Badanku semakin lemah. Gak mungkin aku untuk kabur. Mungkin sekarang ini sudah waktuku. Baca Quran dulu sambil nungguin duit gue yang bermiliar-miliar datang. Kok pintu rumahnya kebuka? Apa jangan-jangan terjadi sesuatu sama Bu Renata? Ngapain dia di sini? Kok dia bisa ada di sini? Bagas, lepasin! Lepasin saya bilang, Bagas! Bagas, lepasin! Tolong lepasin saya, Bagas! Lo bisa diem aja? Hah? Teriak-teriak kalau sampai nanti tetangga-tetangga denger gimana? Bu Renata? Lo tuh bisa diem gak sih? Kalau sampai nanti didengar sama tetangga kan nggak enak ceritanya ya. Diam di situ, diam. Shh. Diam. Pak Edo. Bahaya.
mengelak lagi. Bu Renata, ternyata duyung. Pak Edo, bantu saya tolong lepasin tali ini, Pak Edo. Iya Bu. Ya udah. Kalau gitu, mendingan sekarang kita kabur dari sini, Bu. Edo, saya lemas banget. Tolong bawa saya ke kolam rahasia di rumah ini ya. Bagas nggak tahu kok kalau di rumah ini ada kolam rahasia. Pak Edo bantu saya ya. Saya harus segera mengembalikan kekuatan saya, Pak Edo. Baik, Bu. Tapi Ibu tunjukin jalannya kemana ya? Lurus aja, Pak. Nanti di sini. Oke. Pak Edo tolong. Pak Edo, sekarang kita masuk dari sana. Tenang nih, tenang lagi ya. Kita lagi kan di rumah saya. Oh, tenang saya. Hai bro, apa kabar? Nah, ini dia. Ini calon pembeli duyung lu. Sekarang duyung lu mana? Tar dulu sabar Pak. Seperti kesepakatan yang udah pernah saya bilang, saya bakalan nunjukin duyungnya kalau Bapak nunjukin uangnya ke saya. Seperti biasa. Gue demen nih yang kayak gini nih. Kalau bisnis kayak gini, Mas Bagas bakalan cepet kaya raya. Yaudah sekarang ikut saya. Mari Pak, mari. Itu duluan, sini. Siap. Oke. 1, 2, 3. Tada! Mana gak ada kosong? Mana duyungnya? Mana Gas? Mas, Ya mari gue tahu. pasti ada yang bantuin lo pasti. Bantu gue dong. Bantu gue dong. Di mana Gas? Bentar ya Pak ya, mungkin dia ada di tempat lain. Rumahnya gede kok. Dia nggak mungkin jauh. Ikut saya Pak. Minggir.
seger, Pak. Syukurlah kalau begitu. If you down for if that's you. Pak Edo, makasih ya Pak Edo sudah menolong saya. Saya nggak tahu gimana jadinya kalau tadi Pak Edo nggak datang untuk menolong saya. Bu Renata nggak perlu sungkan sama saya. Lagian kan kita memang harus saling tolong menolong kan? Pak Edo, saya minta maaf ya. Selama ini saya nggak cerita ke Bapak siapa saya sebenarnya. Nggak masalah kok Bu. Saya juga ngerti. Dan yang pasti saya akan ngejaga rahasia Ibu. Saya nggak akan bilang sama siapapun. Mana ke studionya? Hah? Di mana? Jangan nanya-nanya. Gas, cukup. Dari tadi muter sono sini. Tapi mana duyungnya? Lu jangan main-main sama gue ya. Lu dijaga ya. Gue nggak bohong sama lo. Tadi duyungnya ada di situ, ya. Selama ini kita berrelasi emang gue pernah bohong sama lo? Kira pakai otak lo. Penipu! Bilang aja nggak ada. Kamu sudah terlalu banyak buang-buang waktu saya. Pak Kamal, hajar! Gue bukan penipu ya. Gue bukan penipu ya, Pak? Apa lo? Mana? Lo mau ngapain? Pak, nggak usah pakai kekerasan kayak gini, Pak. Dulu. Apa lo? Lepasin gue. Lepasin gue. Gue bukan penipu. Kok sepertinya ada suara gaduh dari atas? Ya udah kalau gitu mendingan saya ngecek atas, Bu Renata di sini aja. Enggak Pak Edo. Sekarang kesehatan saya sudah pulih. Kita kesana sama-sama aja ya. Ya udah. Rasain nih. Siapa kamu? Mendingan sekarang kalian lepasin dia. Singkat, Beb. Aja. Dia sakti. Kerubutin. Udah, sekarang kalian pergi dari sini. Bagas. Bagas. Kamu gak apa-apa kan? Bu Renata. Kalau nggak ada Bu Renata mungkin aku udah mati, Bu. Makasih, Bu ya. Yaudah. Pak Edo, sebaiknya kita bawa dia aja ke rumah sakit ya. Kami akan menolong kamu dan kami akan bawa kamu ke rumah sakit. Tapi saya punya syarat. Saya minta kamu jangan pernah ganggu lagi kaum duyung. Kamu dengar, Bagas? Saya janji, Pak Edo. Saya janji, Bu Renata.
Saya nggak akan ganggu lagi. Saya menyesal. Ya sudah kalau begitu. Ayo dong, ayo kita bawa dia. Hei, tunggu. Kamu Duyung juga? Aku dapat kekuatan ini dari kolam suci di Pulau Ataura. Aku memang punya garis keturunan Duyung. Bohong. Duh, ngapain sih jauh-jauh kesini buat bohong? Ini Duyung satu koplak juga ya? Hah? Koplak? Koplak itu artinya cantik. Oh, iya dong. Aku emang koplak banget ya enggak? Pokoknya Putri yang paling koplak. Koplak maksimal pokoknya deh. Terkoplak sedunia. Aduh, cukup pujiannya. Tapi ngapain sih? Kamu tuh repot-repot ngikutin kami? Justru aku pengen ngajak kamu kerja sama. Aku janji bantuin kamu tangkap Maira dan kawan-kawannya itu. Bagus. Aku juga orangnya suka bekerja sama dengan siapapun, asal nguntungin. Udah, ayo silahkan kita masuk ke istana. Panggil aja aku Aura. Aku Vivi. Yes. Gini dong. Kalau cari partner yang kelas kakap, walaupun rada-rada dong-dong sih. Mungkin itu pilihan hidup aku yang lebih baik. Ketimbang aku harus ngehianatin teman-teman aku sendiri. Mendingan aku mati aja. Mami? Aura, kamu benar-benar sangat pintar. Jadi ini Maira. Mana butiran mutiara itu? Nih. Ini namanya bukan Maira. Kalau yang ini namanya Vivi. Vivi kenalin. Ini Mami Ratu aku. Tapi kamu panggilnya Ratu Laut. Salam, Ratu Laut. Bodoh kamu. Mami suruh kamu untuk bawa Maira. Kamu malah bawa orang lain. Kayak cara perkenalan segala. Mami ini tuh marah-marah terus deh. Mami dengerin aku dulu ya. Vivi ini bisa bantuin kita cari Maira. Oh, kan lumayan, Mami. Aura, kamu tidak tahu Mami. Mami bisa melakukan apapun sendiri tanpa bantuan siapapun. Tapi kan kita bisa nyuruh-nyuruh dia, Mi. Lumayan. Dasar kamu kan malas. Tapi baiklah. Kalau memang dia mau mengikuti Mami, dia harus jadi anak buah Maira. Ih, sombong. Lo pikir aku siapa? Masa gue jadi anak buahnya? Jadi gimana? Kamu mau nggak jadi anak buah Ratu Laut? Iya. Ya baiklah. Saya siap jadi anak buah Mami Ratu. Bagus itu. Bagus. Jadi yang bersama Vino itu bisa jadi salah satunya Maira. Kalau gitu, kita tidak bisa meneruskan hidup lagi. Ngerti kan? Vino? Kalau gitu aku boleh dong ketemu Vino sebentar aja. Karena pasti ini semua tuh gara-gara Maira. Bertemu kamu bilang. Kamu pikir ini rumah sakit? Bisa seenaknya saja bertemu. Ya, aku minta sebentar aja. Karena gimana pun Vino itu mantan pacar aku, jadi aku masih sayang sama dia. Ya, aku janji kalau misalkan aku ketemu Maira, bisa ya Vino dilepasin gitu aja. Ya, Mami Ratu. Mami Ratu yang cantik jelita. Gak apa-apa. Biarin aja sih Vivi ketemu sama Vino. Kan sebentar aja. Ya kan? Ya kan? Iya bener banget.
boleh saja. Tapi ingat, cuma sebentar. Baiklah, makasih Aura. Kamu udah bantu aku ketemu Vino. Iya dong, Aura. Mengawal. Bawa dia. Silakan. Makasih. Vi, kamu bisa sampai di sini sih, Vi? Jangan bilang kamu kerja sama Ratu Laut Jahat itu ya. Iya. Bener banget. Tebakan kamu tuh bener banget. Karena selama ini aku tuh udah kerja sama Ratu Laut. Aku kira kamu tuh bisa berubah ya, Vi. Kamu tuh harusnya sadar. Kamu dikasih kekuatan itu. Harusnya kamu pergunain untuk kebaikan, bukan kejahatan kayak gini. Udah ya, Vino. Kamu gak usah ceramain aku kayak gitu deh. Oh ya, satu hal yang aku pengen ingetin sama kamu. Kalau misalkan kamu masih pengen selamat, kamu harus ikutin satu omongan Ibu Ratu. Dan satu lagi, kamu gak boleh dukung-dukung Mayra sama temen-temennya itu. Ngerti? Sorry, aku gak bisa. Oh. Kamu sombong banget ya? Hah? Kenapa sih kamu tuh selalu ngebelain Mayra? Kamu udah bosan hidup? Ya. Mungkin itu pilihan hidup aku yang lebih baik. Ketimbang aku harus ngehianatin teman-teman aku sendiri. Mendingan aku mati aja. Oke. Ya? Perasaanku gak enak. Ini pasti dia gak benar. Kalian pikir kalian bisa seenaknya keluar masuk istana? Serang! Ayo, Jangan kabur! Kalau ada mereka, pasti kita ditangkap tadi. Kamu harus hati-hati, Mayra. Mereka belum tentu orang-orang baik. Sebaiknya kalian mengikuti kami ke tempat yang aman dulu. Siapa kalian?
Kenapa kalian menyerang pasukan Ratu Laut? Ceritanya panjang. Kami adalah kelompok pemberontak yang ingin merebut kekuasaan dari Ratu Laut. Yaudahlah Hera, kita ikut aja mereka. Nanti kita juga akan tahu kok kenapa. Ya. Baik, kita ikut kalian. Mari. Jadi kamu bayi itu? Iya. Tuan Putri. Sebenarnya kalian siapa? Kenapa kalian bisa sampai di sini? Karena tidak semudah itu bisa keluar masuk tanpa izin Ratu Laut. Atau kalian keturunan dari raja? Nama saya Maira dan kedua teman saya ini Aldo dan Hera. Jadi kita kesini mau cari teman saya. Namanya Lala. Dia diculik dan dibawa ke sini. Tapi yang aku bingung, kenapa di saat aku sentuh kubah itu terbuka. Dan aku juga bisa masuk ke dalam kubah itu. Kamu bisa menembus kubah kerajaan. Kamu pasti keturunan kerajaan. Masa sih? Aku aja baru dengar tentang kerajaan bawah laut. Kalian duyung dari mana? Kita asal dari Pulau Taura. Taura? Kenapa dengan Pulau Taura? Enggak, cuma kami sering mendengar nama tersebut. Ibu kamu siapa namanya? Putri Florena. Putri Florena. Pemimpin duyung Ataura. Benar, Kek. Kakek kenal? Kamu anak keberapa? Saya anak kedua. Yang pertama namanya Cassandra. Tapi ibu saya udah meninggal. Setahu aku, Putri Florena hanya punya anak kandung satu. Yang satunya anak angkat. Dia asuh dari sejak bayi. Jadi kamu bayi itu? Iya. Tuan Putri. Gak usah khawatir seperti itu. Saya bingung. Tuan Putri. Dulu, saya panglima kerajaan. Ditugaskan Ratu Jahat untuk membunuh Tuan Putri yang waktu itu masih bayi. Tapi saya tidak tega. Lalu saya memimpin pasukan untuk memberontak. Tapi selama ibu saya meninggal, dia nggak pernah cerita apa-apa. Tuan Putri, ibu kandung Tuan Putri masih hidup. Disekap di sebuah tempat rahasia di dalam istana. Sama ibu aku. Kata kakek tua tadi, katanya kalau misalnya ibu aku itu masih hidup. Apa mungkin dia masih ngalahin aku ya? Saya tidak bisa menerima semua alasan kamu. Karena kamu tidak bisa menemukan duyung Maira, maka kamu akan saya hukum. Pak Edo, sebelumnya saya mohon maaf. Mungkin untuk sekarang saya belum bisa terima cinta Bapak.